di umur 16 aku dapetin 100 juta pertama aku dari personal branding, dan di umur 17 aku dapetin 1 miliar pertama aku dari ngebangun personal branding orang lain juga. So aku pengen ceritain cerita aku, dan di umur 16 aku mulai sebagai fashion influencer. Tapi banyak orang nggak tahu, tiba-tiba dapat 100 juta pertama aja tuh di umur 16. Tapi ternyata aku udah mulai ngonten tuh dari umur 10 guys. Jadi aku pengen kasih lihat perjalanannya. Ini aku di umur 10 review makanan. Dan ini pas aku jadi fashion influencer di umur 16, kurang lebih 2 tahun lalu. Dan ini ya, aku juga jadi model jadinya. Ini rambut aku masih pirang. Dan dari fashion influencer, aku terima endorse, aku terima banyak job photoshoot. Jujur lumayan dibayar murah, tapi ya ngegulung aja guys. Jadi kayak ngegulung, kerjain aja tiap hari. Aku juga pernah jadi host TikTok live untuk fashion brand. Aku jadi content creator kerja untuk fashion brand. Gulung jadi 100 juta pertama. Dan suatu hari aku lagi ikut seminar dan aku ketemu satu ibu-ibu gitu. Dan ibu-ibunya ini bilang kayak, "Brian, kamu kan bisa bikinin Cici konten dong." Siap Ci. Aku dulu masih freelance. Aku modal scripting sendiri. Aku samperin rumahnya, cuman pakai tripod 100.000 sama iPhone doang. Terus aku syutingin dia, aku pulang edit, semuanya sendiri aku bantu posting. Dan aku mikir kayak, satu klien menghasilkan segini. Gimana kalau gue bisa punya 40, 50, 60 klien, harganya naik, value guanya naik. Dan disitulah dapat visinya. Aku seriusin, awalnya aku masih freelance sampai 3-4 klien. Wah, pas di zaman-zaman sebelum aku mulai agensi aku itu, aku ngedit video bisa kayak 10 per hari. Aku sampai tetes mata ngedit. Sampai kira aku butuh tim. Dan aku jadi freelance with a team. Dan aku pikir-pikir, oke, kayak gini tuh bisa dijadikan sebuah agency. Karena kalau freelance udah tim doang, mentok di 10 doang kliennya. Akhirnya aku buka kantor pertama aku hiring head pertama aku. Sulit. Bahkan baru pertama kali di anak umur 16 YOLO tiba-tiba buka perusahaan kayak gitu. Tapi I just do it gitu. Sampai puji Tuhan sekarang aku udah bisa bantu lebih dari 60 klien. Dan kurang lebih nih kayak gini nih klien profile kita. Kita udah handle banyak klien dari berbagai macam bidang. Klien kita itu adalah entrepreneurs, spesialis yang terbaik di bidangnya masing-masing gitu. Jadi what we do adalah kita bantu mereka untuk scale. Karena gini, aku percaya gimana nih, apa bedanya Brian yang dulu cuma 100 juta pertama dari jadi model, jadi fashion influencer, adalah Brian yang dulu tukar waktunya untuk uang. Tapi apa membedakan Brian dari 100 juta bisa dapat omset miliaran dari bisnis personal branding agency adalah Brian punya mindset untuk save waktu orang lain. Dengar baik-baik, aku punya mindset untuk save waktu orang lain. Jadi aku bukan hanya agensi yang bikinin konten, aku bukan hanya agensi yang bikin konten viral, tapi aku menjadi agensi yang solve time. Mungkin banyak agensi di luar sana masih menyita banyak waktu klien-kliennya. Tapi aku tahu nih, klien profile aku itu adalah entrepreneur, spesialis. Mereka itu adalah orang-orang sibuk. Dan saat aku tahu itu sebuah problem, business is about solving problem. Waktu lebih mahal dari uang. Dan kayak aku selalu offer klien aku kayak, kita bantu terima beres. Motonya Fraser itu adalah terima beres. Kamu cuma perlu ketemu kita sekitar 3 jam per bulan. Kita bikinin kamu konten untuk sebulan. Imagine. Karena project nih, kenapa klien-klien berani bayar quote-unquote mahal untuk Fraser? Karena kita solve time. Dimana sebenarnya project size-nya kita per bulan itu bisa makan waktu 50 jam untuk orang-orang experience yang ngerjain. Apalagi orang awam bisa 100 jam lebih dan kualitasnya lebih rendah. Tapi kita kompres itu semua ke klien kita, jadi cuma 3 jam per bulan. Dan di time span itu dia nggak perlu effort, karena semua direction udah dari kita. Pas syuting di direct, semuanya dari kita. Dia tinggal nurut dan terima report aja, udah di post, udah di edit gitu. Dan actually we prove results. So disitulah gimana aku bisa scale 100 juta pertama dari personal branding, dan dari situ bisa ke sekarang. Karena aku pakai yang namanya leverage. Dan aku nggak ngerjain semuanya sendiri. Aku bangun sistem, aku bangun tim kreatif yang jago, bahkan kadang beberapa kali bisa lebih dapat ide-ide lebih keren dari aku gitu. Jadi aku juga sangat terbantu dari tim aku. Dan
I solve time yang kayak tadi ya. Dan saat aku solve time, aku juga prove results. Kayak klien aku tiba-tiba dapat sale 500 juta sejak mulai personal branding 1 bulan ada. Klien aku tiba-tiba nambah tim 10 orang setelah sama agensi kita ada. Klien kita yang nambah 10.000 followers per hari ada. Klien kita yang omsetnya naik karena kita ada. Klien kita yang dapat endorse karena kita ada. Klien kita yang diundang jadi speaker karena kita ada. Klien kita yang karena personal branding sama agensi aku jadi dipanggil untuk represent brand besar ada. Klien-klien aku yang di repost sama media jadinya karena kontennya bagus ada. Klien-klien aku yang karena kontennya mengubah hidup orang lain ada. Jadi aku seneng banget bisnis aku ini adalah tentang bisnis dampak sekarang. Aku berdampak ke klien aku dan klien aku berdampak ke orang lain. Jadi aku create, jadi tanpa disadari Frazier Personal Branding Agency ini mencetakkan para kreator-kreator yang berdampak. Jadi kita adalah mesin dampak. Dan aku happy banget aku bisa jalanin ini, proses ini dengan baik, bisa grow sampai sekarang. Dan ini cerita aku, dan pasti nanya, lah terus gue gimana? Jadi aku pengen kasih message juga untuk audience adalah it's okay to start small. Aku 6 tahun pertama tuh kontennya nggak viral, subscribernya cuma 500, yang nonton cuma ratusan. Cuman I just never stop. You never know kapan, when is the big boom. In my story selama 8 tahun konten, aku 6 tahun pertama bener-bener gak ada yang nonton. Tiba-tiba dapat big boom di tahun ke-7, terus semakin big boom lagi di tahun ke-8. Dan aku gak bisa gagal. 6 tahun pertama itu gak gagal, itu adalah perjalanan. Aku hanya bisa gagal kalau aku berhenti. Kalau aku berhenti di tahun ke-5 atau tahun ke-6, gak mungkin ada tahun sekarang. Tapi 6 tahun pertama itu aku nggak panggil itu gagal, itu adalah proses gitu ya. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa gagal, kamu cuma bisa gagal kalau kamu berhenti.